Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan berbicara tentang singkatnya hidup. Ini adalah judul buku yang ditulis oleh Lucius Annaeus Seneca, atau yang dikenal dengan nama Seneca Muda, seorang filsuf, negarawan, orator, penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin, lahir pada tahun 4 Masehi, meninggal pada tahun 65 Masehi dalam usia 69 tahun. Seneca the Elder, ayahnya, yang juga bernama Lucius Annaeus Seneca, adalah bangsawan Romawi, seorang penulis dan ahli retorika. Seneca si Muda, nama yang tidak asing di kalangan penggemar filsafat kuno, merupakan seorang tokoh yang hidup pada zaman Kekaisaran Romawi. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang negarawan yang berpengaruh. Salah satu bagian penting dalam kehidupannya adalah perannya sebagai penasehat untuk Nero, kaisar Romawi yang kontroversial. Karir politik Seneca dimulai setelah ia kembali dari perjalanan ke Mesir. Kecerdasannya menarik perhatian istana Romawi, dan ia akhirnya menjadi penasehat untuk Nero. Namun hubungan ini tidaklah selalu harmonis. Tahun-tahun awal pemerintahan Nero dikenal dengan stabilitas dan kemakmuran, di mana Seneca dan Burrus, prefek praetorian, memiliki peran penting dalam membimbing kaisar muda tersebut. Namun semakin lama, Nero menjadi semakin tidak terkendali dan kejam, sehingga hubungannya dengan Seneca merenggang. Kematian Burrus pada tahun 62 Masehi meninggalkan Seneca sendirian dalam menghadapi kegilaan Nero. Usahanya untuk pensiun ditolak oleh Nero, dan ketika konspirasi Pisonian gagal pada tahun 65 Masehi, Nero menggunakan kesempatan itu untuk memerintahkan kematian Seneca. Dengan ketenangan yang khas dari seorang stoik, Seneca menerima nasibnya dengan martabat. Meskipun upaya bunuh dirinya memakan waktu dan menyakitkan, ia tetap mempertahankan keyakinannya akan filsafatnya hingga akhir hayatnya. Karya-karya Seneca tidak hanya meninggalkan warisan dalam filsafat, tetapi juga dalam sastra. Tulisan-tulisannya tentang etika, moralitas, dan kondisi manusia terus mempengaruhi pembaca hingga saat ini. Begitu juga dengan pengaruhnya di bidang politik, di mana pengamatannya tentang sifat kekuasaan dan tanggung jawab moral tetap relevan. Kisah tragis Seneca adalah cerminan dari hubungan yang rumit antara filsafat dan kekuasaan, serta perjuangan untuk mempertahankan kebenaran dan martabat dalam lingkungan yang korup. Meskipun kematian Seneca mungkin merupakan akhir yang tragis, warisannya tetap hidup dan mempengaruhi pemikiran manusia hingga saat ini. Penasehat imperial Caligula mulai tahun pertamanya sebagai kaisar pada tahun 38, dan terjadi konflik besar dengan Seneca. Dikatakan Caligula tidak membunuh Seneca hanya karena ia mengharapkan Seneca segera mati akibat kesehatannya yang buruk. Pada tahun 41, Claudius menggantikan Caligula, dan atas permintaan istri ketiganya, Valeria Messalina, mengasingkan Seneca ke Korsika dengan tuduhan berbuat serong dengan saudara perempuan Caligula, Julia Livilla. Seneca menghabiskan waktu pengasingannya dengan belajar filsafat, ilmu alam, dan menulis Consolation. Pada tahun 49, istri keempat Claudius, Agrippina yang muda, memanggil Seneca kembali ke Roma untuk menjadi tutor bagi putranya, Nero, yang saat itu berusia 12 tahun dan kelak akan menjadi kaisar di Roma. Pada saat Claudius meninggal tahun 54, Agrippina berhasil mengumpulkan dukungan bagi Nero untuk menjadi kaisar, mengalahkan putra Claudius, Britannicus. Pekerjaannya sebagai penasehat Kaisar Nero tidak berjalan dengan lancar, di mana pada tahun ke-65
Seneca dituduh terlibat dalam konspirasi Piso untuk membunuh Kaisar Nero, sehingga ia dengan istrinya Pompeia Paulina dipaksa untuk melakukan bunuh diri sesuai dengan tradisi bangsa Romawi kala itu. Berdasarkan cerita, nyawa Seneca tidak tertolong, sedangkan istrinya dapat diselamatkan karena cepatnya bantuan didapatkan oleh istri Seneca. Buku tentang hidup yang singkat adalah sebuah karya dari Seneca dengan judul aslinya De Brevitate Vitae yang dipublikasi pertama kali pada 49 Masehi. Secara garis besar tema dari tentang hidup yang singkat adalah menggunakan waktu kita dengan bijak. Topik-topik yang dibicarakan oleh Seneca dalam buku ini adalah tentang bijak menggunakan waktu, menyikapi sebuah kesengsaraan, dan cara mendapatkan kedamaian pikiran. Topik-topik dalam tulisan tersebut menghantarkan pembaca dengan sebuah kesimpulan yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kematian sebagai suatu kodrat yang harus kita hadapi, cintai, dan jalani. Pada bab pertama, buku ini menjabarkan nasihat-nasihat menggunakan waktu dengan baik. Seperti yang dikutip dalam buku ini, waktu tidak akan mengingatkanmu bahwa ia berlalu dengan cepat karena ia pergi dalam diam, dalam kesunyian. Waktu takkan bisa diperpanjang atas permintaan seorang raja atau masyarakat. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibolak-balikan seperti keinginan kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita menghargai waktu dan menggunakannya sebaik mungkin agar kita dapat memberikan nilai-nilai yang baik dalam setiap waktu yang kita miliki. Sementara itu, Penghiburan kepada Helvia merupakan judul bab kedua buku ini. Bab kedua ini berisikan penghiburan kepada ibunya selama Seneca dalam pengasingan. Bab ini menunjukkan bagaimana seorang Seneca sangat mencintai ibunya lewat nasihat-nasihat dan sanjungan yang dia berikan khusus kepada ibunya. Meskipun tulisan ini diperuntukkan kepada ibunya, akan tetapi banyak hal yang dapat kita pelajari dari nasihat dan penghiburan Seneca kepada ibunya tentang kehidupan, kesengsaraan, dan kebahagiaan. Dalam tulisannya, Seneca menasehati ibunya untuk tidak bersedih dalam waktu yang lama. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk membatasi waktu meratapi nasib dan kesedihan, karena segala sesuatu memiliki waktunya, dan yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakannya untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Bab penutup buku ini berjudul Perihal Kedamaian Pikiran, yang mendorong kita sebagai pembaca untuk dapat menyikapi kehidupan ini dengan bijak. Salah satu hal yang menggelitik adalah perihal menyikapi kebebasan yang saat ini banyak disalahartikan oleh banyak orang. Bahkan 2000 tahun lalu, Seneca sudah menyinggung perihal ini lewat bukunya. Kebebasan bukan berarti sembarangan berbicara, tapi kebebasan berarti memerdekakan pikiran dari belenggu kekhawatiran, memperkuatnya dan mempertegasnya. Dalam hal ini, Seneca menasehati bahwa segala sesuatu memiliki porsinya masing-masing, baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Tentang hidup yang singkat karya Seneca merupakan sebuah wadah pemikiran Seneca dan tentang ajaran filosofi Stoik yang mengandung makna besar dalam kehidupan. Hal yang menarik dalam filosofi Stoik adalah fokusnya pada kedamaian batin dan pikiran tanpa mengejar hal-hal duniawi. Buku ini mengajarkan tentang kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan, dan cara menyikapi itu semua. Banyak hal tentang kehidupan yang dapat kita pelajari dari buku tentang hidup yang singkat. Mendapatkan sebuah kebahagiaan hidup bukan pada orang lain atau harta benda tanpa ada pada dirimu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Topik pada tiap bab yang kami gambarkan dalam video ini tentunya hanya sebuah riak kecil di permukaan air. Bagi teman-teman yang berminat,
Tidak ada salahnya menyelami buku ini lebih dalam lagi untuk mendapatkan makna kehidupan yang tersimpan dari mahakarya pemikiran Seneca. Menurut Seneca, bahwa sebenarnya kita bukan memiliki waktu yang singkat, hanya saja kita terlalu sering menyia-nyiakan waktu. Karena dalam takaran yang lumayan, hidup yang diberikan kepada kita cukup panjang untuk membuat kita mencapai hal-hal yang terbaik. Tetapi di saat kita menyia-nyiakan waktu tersebut dengan kemewahan dan kecerobohan, hasilnya tentu akan berujung pada hal-hal yang negatif tanpa kita menyadari bahwa waktu yang diberikan pada kita sudah selesai. Kita juga tidak memiliki kekurangan di dalam hidup. Masalahnya kita sering menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup. Sama halnya kekayaan yang bertumpuk manakala jatuh kepada pemilik yang buruk. Akibatnya kekayaan itu tidak dapat dimanfaatkan dengan benar. Pandangan filosofis dari filsafat Stoik tentang waktu yang ditulis Seneca bagi sahabatnya Paulinus kiranya bisa menjadi bahan refleksi dan juga menjadi bahan perenungan kita semua. Kita mungkin sering mendengar ungkapan seni itu panjang, hidup itu singkat. Namun tidaklah demikian, kata Seneca. Hidup cukup panjang asal waktu tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Buku Seneca tentang hidup yang singkat ini sebenarnya berbicara tentang kebenaran hidup yang sederhana tapi sering diabaikan oleh sebagian besar orang. Tema sentral dari esai ini adalah tentang bagaimana seharusnya kita menghargai atau mengoptimalkan waktu telah disediakan alam bagi kita. Dalam pandangan Seneca, cara paling baik untuk mengoptimalkan waktu adalah dengan hidup pada saat ini dan mengisinya dengan berbagai hal yang bermakna. Manusia dekat dengan kehidupan meski secara tersirat lebih dekat dengan kematian. How the Die berisi surat-surat moral, kumpulan surat kepada Lucilius teman terdekat, dan karya pertamanya dengan judul Penghiburan untuk Marsia yang ditulis sekitar 40-an Masehi, berupa surat penghiburan kepada sahabat dan keluarga. Seneca bukan filsuf yang obsesif pada kematian, meski bagi pembaca modern akan terdengar begitu. Dunia modern jelas difondasi oleh obsesi akan kehidupan, makanan enak, fashion, hiburan, kemapanan uang dan karir, bisnis, atau kekuasaan politik. Sekalipun orang-orang tidak menampik hal-hal bersifat esensial, seperti kebersamaan keluarga, kebahagiaan berbagi, atau persahabatan. Seneca menuturkan, banyak orang berkeluh kesah bahwa hidup ini terlalu singkat menjelang ajal. Setelah bekerja keras sepanjang hidup dan belum sempat menikmati hidup yang sebenarnya, mereka mendapati bahwa pada dasarnya perjalanan hidup mereka telah berlalu. Lantas, benarkah hidup ini terlalu singkat? Menurut Seneca, hidup ini sama sekali tidak singkat. Beberapa tahun sudah cukup bagi hidup seseorang. Tapi, mengapa kita berpikir hidup ini singkat? Itu karena kita membuang terlalu banyak waktu yang tidak berguna. Kata Seneca, kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kita merasa hidup ini sangat singkat. Ibarat Anda punya banyak uang, banyak harta, tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, menggunakannya secara membabi buta, maka waktu akan segera berlalu. Begitu pula dengan waktu dan hidup Anda. Jika Anda tidak bijak memanfaatkan waktu, maka akan terbuang sia-sia dalam sekejap. Sebaliknya, kalau bisa memanfaatkannya dengan bijak, Anda tidak akan merasa hidup ini singkat. Selain itu, pada kenyataannya, seringkali manusia menyia-nyiakan waktunya untuk keinginan-keinginan yang tidak berujung, atau demi mendapatkan pengakuan orang lain, atau bahkan demi keinginan orang lain, kekayaan orang lain, dan kepentingan orang lain. Seneca menuturkan, coba bayangkan sejenak, jika ada yang merampas lahan, rumah, dan uang Anda, lalu apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan mengangkat senjata dan berusaha keras untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Namun mengapa manusia justru tidak menghargai waktu, aset dalam hidupnya ini?
menyia-nyiakan begitu saja, bahkan memberikannya kepada orang lain. Karena waktu dan uang sama-sama merupakan aset, lalu mengapa kita hanya melindungi uang saja, bukan waktu? Menurut Seneca, Anda dapat membayangkan kembali sejenak sepanjang hidup atau sehari saja dalam kehidupan Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk diri sendiri dalam sepanjang hari itu? Dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk orang lain? Banyak orang menyia-nyiakan seluruh sisa waktunya dalam sehari, kecuali makan, tidur, dan ke toilet, menghabiskannya untuk orang lain. Contoh yang paling nyata adalah pada orang-orang yang berangkat kerja. Anda bangun di pagi hari dan bergegas ke stasiun kereta atau berkendara sendiri. Anda menghabiskan banyak waktu di jalan, lalu berangkat kerja. Setelah sibuk seharian di kantor atau tempat kerja, Anda pulang ke rumah dan langsung menghempaskan diri ke ranjang, melepaskan penat dan tertidur. Jadi, kecuali tidur, sisa waktu Anda itu hanya dihabiskan demi kesibukan orang lain. Mendengar ini, mungkin ada yang bergumam, saya kerjakan demi menghasilkan uang, menukar waktu saya dengan uang sebagai imbalannya. Ini kan tidak bisa dianggap sibuk kerja demi orang lain. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk orang lain? Menurut Seneca, waktu untuk diri sendiri adalah kebebasan. Artinya, kamu bisa mengontrolnya sesuka hati, melakukan apapun yang kamu mau. Selama bukan yang kamu mau dan yang kamu lakukan adalah sesuatu yang terpaksa kamu lakukan, itu bukan untuk waktumu sendiri, tapi terbuang percuma atau untuk waktu orang lain. Begitu pula dengan sekolah. Jika kamu suka belajar dan rela meluangkan waktu untuk belajar, maka waktu tersebut adalah waktu Anda sendiri. Jika tidak, dan kamu terpaksa sekolah, maka itu adalah waktu untuk orang lain. Sekarang, setelah Anda mengetahui cara membedakan waktu untuk Anda sendiri dan waktu untuk orang lain, Anda bisa merenung sejenak, menghitung berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk diri sendiri dalam sehari. Setelah itu, kami rasa banyak orang akan mendapati waktu yang Anda habiskan untuk diri sendiri dalam sehari itu tidaklah banyak. Adapun tidur tidak bisa dianggap sebagai waktu untuk diri sendiri, melainkan waktu yang terbuang percuma. Hanya ketika melakukan sesuatu yang ingin Anda lakukan, itu adalah waktu untuk Anda sendiri, termasuk ingin tidur karena Anda lelah menghabiskan waktu untuk orang lain, maka waktu yang tersisa untuk diri sendiri adalah tidur. Seneca mengatakan, banyak orang sama sekali tidak menyadari hal ini. Artinya banyak waktu yang dihabiskan dalam sehari itu sebenarnya bukan waktu untuk diri mereka sendiri, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa akhir hidup itu sebenarnya tidak jauh dari kita masing-masing orang. Banyak orang mengatakan, tunggu nanti setelah pensiun, saya dapat menikmati masa tua dengan uang pensiun dan anuitas saya. Tapi masalahnya, siapa yang dapat menjamin Anda akan hidup seperti yang Anda harapkan itu? Menurut Seneca, bahwa kesalahan terbesar dalam hidup adalah ketika Anda masih muda dan sehat, kita secara tidak sadar berpikir bahwa keadaan muda dan sehat kita akan terus berlanjut. Sebagian besar orang, di mana ketika sudah tua, ketika penyakit menyerang, dan ketika bencana melanda, baru menyadari bahwa lamanya hidup itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan sendiri. Di saat demikian, Anda akan menyadari satu hal lain, yaitu Anda tidak pernah menjalani hidup untuk diri sendiri. Sepanjang hidup Anda sibuk bekerja membabi buta untuk orang lain, dan ketika Anda menyadarinya, seringkali sudah terlambat. Hidup hanya sekali, tidak ada kehidupan siapapun yang bisa berputar kembali. Seneca juga menegaskan untuk tidak berharap apapun terhadap masa depan, karena tidak ada yang tahu mana yang tiba lebih dulu antara kematian atau hari esok. Anda bisa membayangkannya. Seneca hidup di era kekacauan perang. Ia mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang akan tiba hanya setelah Anda siap, tetapi kematian selalu datang secara tiba-tiba tanpa Anda sadari. Jadi,
Ketika Anda bilang, di saat masih muda, aku akan bekerja keras, dan ketika berumur 30 tahun, aku akan melakukan ini. Ketika berusia 40 tahun, aku akan melakukan itu. Dan ketika aku kaya, aku akan melakukan ini atau itu lagi. Masalahnya, siapa yang bilang Anda bisa hidup sampai usia 30 atau 40 tahun? Hanya ada satu hal yang benar-benar dapat kita kendalikan, yaitu hari ini atau detik ini. Jadi kita harus menghargai setiap hari dalam hidup kita. Hidup untuk diri kita sendiri setiap hari, dan menjadikan setiap hari itu sebagai hari terakhir dalam hidup kita. Sekalipun Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa hidup sampai besok dan masa hidup Anda bisa sangat panjang, tetap saja ada masalah, yaitu perjalanan waktu di luar kendali kita. Terlepas dari apakah Anda hidup untuk diri sendiri hari ini, karena hari pasti akan berlalu, dan waktumu akan terus berlalu ke titik akhir. Ia akan terus bergerak menuju akhir kehidupan. Tidak peduli seberapa jauh hidupmu, laju kecepatannya tidak akan berubah dan tidak akan berhenti sedikit pun. Jadi, manfaatkan sedini mungkin waktu setiap hari itu untuk diri sendiri, dan manfaatkan dengan bebas waktu Anda itu untuk melakukan segala sesuatu yang ingin Anda lakukan. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Lamanya hidup yang sebenarnya itu adalah lamanya waktu yang Anda habiskan untuk diri sendiri. Dengan kata lain, panjang pendeknya hidup itu tidak ada hubungannya dengan usia hidup. Ada orang yang mungkin meninggal pada usia 30-an, tetapi jika dia menghabiskan setiap detik dan menit dalam hidupnya itu untuk dirinya sendiri, maka usia hidupnya tetap 30 tahun. Sementara itu, ada orang yang hidup sampai usia 80 tahun, tetapi menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja dan sibuk untuk orang lain, maka usia hidupnya yang sebenarnya mungkin kurang dari 20 tahun. Orang-orang seperti ini, menurut Seneca, seperti Paulinus misalnya, bekerja tiada henti setiap hari, menguras pikiran untuk orang lain dan negara, di mana meski diberi umur 1000 tahun pun, Anda akan tetap merasa hidup ini sangat singkat ketika ajal menjemput, karena Anda sama sekali tidak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Seneca juga menekankan hal lain, yaitu menghabiskan waktu semaksimalnya untuk diri sendiri ketika masih muda dan melakukan apa yang ingin dilakukan. Karena nilai 1 tahun ketika Anda masih muda itu tidak sama berharganya dengan 1 tahun ketika Anda sudah tua. Ada banyak hal yang tidak bisa lagi dilakukan ketika semakin tua. Sampai di sini, mungkin ada yang berkata, kalau begitu, maka aku akan menghabiskan seluruh waktuku untuk diriku sendiri mulai hari ini. Aku tidak ingin kuliah, tidak mau kerja, aku hanya akan bermain game setiap hari. Gimana? Sebenarnya bisa saja begitu. Kenapa? Karena menurut Seneca, aset berupa waktu ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu tidak dapat diubah, masa depan tidak dapat diprediksi, tidak bisa dihentikan, dan meskipun saat ini penting, tapi terlalu singkat, dan ia terus menjadi masa lalu. Jadi aset yang terakumulasi dalam hidup itu sebenarnya hanya satu, yaitu masa lalu. Terakhir, Seneca mengundurkan diri setelah menulis surat kepada Paulinus dan mempersembahkan seluruh hartanya untuk negara. Dari sini bisa dilihat, kalau Seneca percaya bahwa harta itu adalah benda di luar tubuh. Saat lahir, kita dalam keadaan polos, tidak membawa apa-apa, dan juga tidak bisa membawa pergi apapun saat mati. Hanya waktu satu-satunya yang kita miliki. Sekembalinya ke rumah, Seneca menulis lebih dari 100 pucuk surat ditambah dengan surat-surat yang ia tulis sebelumnya. Totalnya ada 124 pucuk surat yang dijilid menjadi sebuah buku berjudul Seneca's Letter to Lucilius, surat Seneca kepada Lucilius. Siapa Lucilius itu sebenarnya sama sekali tidak tahu. Diduga, ia ingin mengungkapkan pemikiran filosofinya melalui beberapa surat dan mewariskannya kepada generasi mendatang.
Namun 3 tahun setelah dia pensiun, di mana ketika Seneca berusia 69 tahun, dia dijebak lagi terlibat dalam kudeta dan dijatuhi hukuman mati oleh Nero. Padahal kudeta ini tidak pernah terjadi. Namun Nero membunuh Seneca, gurunya ini, ketika mendengar ada yang merencanakan kudeta. Kemudian Seneca memilih mengakhiri hidupnya dengan mengiris pergelangan tangannya. Jadi, bisa dibayangkan, bukankah ini menyiratkan bahwa kita sama sekali tidak tahu kapan maut akan menjemput? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.